Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali olehnya subhanahu wa ta'ala di hari ini, melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Risalah Fid Da'wati Ilallah Subhanahu wa ta'ala oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam materi apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan dari buku beliau ini bagian Al-Faslul Awal yang menerangkan tentang wajibnya ad-da'wah ilallah. Penjelasan hukum bahwasanya ad-da'wah ilallah, mengajak sesama hamba ini, mengajak mereka kepada agama Allah, itu hukumnya adalah wajib. Dan memang dikarenakan ad-da'wah ilallah ini mempunyai kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Semestinya semua orang yang mereka ingin meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, mereka menyiapkan dirinya dengan baik, bekal-bekal yang dibutuhkan supaya mereka bisa melaksanakan ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala yang akan bisa menghantarkan mereka pada posisi kedudukan yang tinggi di sisinya subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita di dalam Al-Faslu Tsani tentang penjelasan masalah wasail dakwah, wasilah sarana berdakwah juga telah selesai alhamdulillah. Adapun bagian yang kedua di pasal yang kedua ini tentang kaifiyah dakwah. Kaifiyah dakwah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya jelaskan ada dua peninjauan. Peninjauan yang pertama yaitu tentang khitab. Ya, tentang khitab ada 4 langkah. Ini juga alhamdulillah telah selesai. Itu kaifiyatu dakwah min haitsu al-khitabi biha. Ada 4 langkah sesuai yungdaru fiha ila halil mad'u, sesuai keadaan mad'u, ditinjau dari tahayyu'ihi liqabuliha, kesiapan mereka untuk penerimaan dakwah itu atau masih menolaknya. Ada 4 langkah sebagaimana yang telah lalu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan kaifiyah dakwah sisi materi. Ya, sisi materi. Ma yud'a ilaihi, sisi materi yang kita sampaikan secara hikmah. Di sisi materi secara hikmah. Kita baca ikhwati fillah. Jadi dahulu kan kita membahas ada hikmah, ada mau'idatun hasanah, ada al-jidalu billati hiya ahsan. Secara hikmah ini ada materi, runtutan materi yang kita semestinya sampaikan. Nanti beliau terangkan tartibnya ada 5. Ya, ada 5. Atau ada 3, tapi yang ketiga ada 3. Jadi ada 5 kan gitu. Ya, kita baca aja. Bismillah, khawati fillah rahimani wa rahmatullah. Amma kaifiyatu da'wati min haitsu tartibi ma yud'a ilaihi fayubda'u bil ahammi fal aham. Adapun kaifiyah dakwah, tata cara ad-dakwah, tata cara mengajak manusia, mengajak mereka kepada ridhonya Allah, ditinjau dari sisi tartib, urutan materi yang didakwahkan.
fayubda'u, maka hendaklah materinya itu dimulai, diajarkan pertama kali dengan al-aham, dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara yang penting berikutnya. Bil ahami fal aham. Juga hendaknya materi yang disampaikan adalah wabil ususillati takunu kal muqaddimati lima ba'daha, dengan pokok-pokok, dengan apa yang merupakan landasan-landasan, yang merupakan pijakan untuk apa yang sesudahnya, yang merupakan muqaddimah, pendahuluan untuk apa yang sesudahnya. Kemudian wa yastaqillu bil mad'u'i ilaiha marhalatan. Kemudian mengajak mad'u berpindah sesuai tertibnya itu satu tingkatan demi satu tingkatan sampai 5 tingkatan. Ya, nanti 5 tingkatan atau 3 tingkatan, tapi yang ketiga ada 3. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca uraian beliau berikan uraiannya dengan contoh, ya, dengan contoh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalu dzalik, ya, contoh, kita tertib materi dalam dakwai manusia, dari manusia yang paling kufur, kita ajak mereka menjadi orang yang paling iman, ya, dengan 5 langkah, 5 tahap. Idza aradna an nad'uwa syahsan yungkiru wujudal khaliqi subhanahu lil iqrari bihi wa ibadatihi wa tibai rasulih. Kita hendak mendakwai seseorang yang mana seseorang itu sifatnya masih mengingkari adanya al-khaliqi subhanah. Ini orang paling kufur, ya kan? Orang yang paling kafir. Orang yang dia masih belum percaya adanya al-khaliq, adanya Rabb pencipta alam semesta. Belum percaya kalau alam semesta ini, bumi, langit, dan apa yang ada padanya itu ada penciptanya. Dia belum percaya. Nah, kita mau mendakwainya. Kita akan mengajaknya, menyerunya untuk 3 hal. Untuk yang pertama, lil ikrari bihi. Kita untuk mengajaknya untuk mau ikrar, mau mengakui. Untuk mengakui adanya al-khaliqi subhanah. Kemudian tidak hanya ikrar yang melazimkan yang kedua, wa ibadatihi. Ikrar yang kemudian membawa dia mau ibadah, menyembah Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibadahnya bukan asal ibadah, tapi ibadah yang sesuai sunnah. Wattibai rasulih, ibadah yang sesuai dengan contoh, dengan cara mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhwati fillah, kita mau mendakwai orang yang paling kufur, kita ajak supaya menjadi orang yang paling beriman dengan visi 3 hal ini. Al-iqrar bil khaliqi subhanah, ibadatihi subhanah, dan ittibai rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tertibnya, bagaimana langkah-langkahnya dan marhalah-marhalahnya, yuk kita ikuti. Yang pertama, fa innana nabda'u ma'ahu bi isbati wujudil khaliqi. Yang pertama, tingkatan atau marhalah pertama, maka kita memulai dalam mendakwainya bersama dia ini, kita ajak untuk menetapkan adanya al-khaliq. Adapun langkah supaya dia mau menetapkan, mengimani adanya al-khaliqi subhanah, yaitu wadzalika bisiyakil adillatil aqliyah wa darbil amsilatil khissiyah ala wujudil khaliqi subhanah hatta yuqirra wa ya'tarifa bihi wa bi annahu wahdahu al khaliqu la syarikalah. Cara mendakwai seseorang itu yang supaya dia mau percaya adanya al khaliq, yang demikian itu wadzalika
adalah dengan siyakil adillah, dengan kita menyampaikan dalil-dalil secara akal. Dalil-dalil akliyah, dan kita berikan contoh-contoh yang nyata, contoh-contoh yang bisa didengar, contoh-contoh yang bisa dilihat, contoh-contoh yang bisa dirasa, untuk menunjukkan adanya Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Jadi berikan dalil akal, ya kan, bahwa semua yang ada itu pasti ada yang menciptakan, ya kan. Semua yang ada itu pasti ada yang menciptakan, itu misalnya. Ya. Atau juga terangkan bahwasanya alam semesta ini adalah teratur rapi. Nah, gitu. Maka tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, karena apa yang ada dengan sendirinya itu biasanya tidak teratur. Sebenarnya alam semesta ini adalah teratur, bahkan antar satu bagian dan bagian yang lain, bahkan walaupun antara bumi dan langit itu seakan-akan seperti darah dan daging. Maka tidak mungkin ini alam semesta ada dengan sendirinya, pasti secara akal akan diterima. Bumi, langit ini ada penciptanya. Nah, itu dalil adanya Al-Khaliq secara akal. Dan juga berikan contoh-contoh hissiyah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, itu. Misalkan apa yang kita dengar, misalnya adanya mukjizat para nabi dan rasul. Misalnya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia bersama pengikutnya dikejar-kejar Firaun di Laut Merah. Beliau diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ternyata lautannya menjadi gunung air, kemudian lembahnya daratan. Jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang, selamat sampai seberang. Adapun Firaun dan pasukannya tenggelam, karena begitu mereka ikut menyeberangi lautan, ternyata airnya kembali seperti semula. Ini namanya khissiyah, ya. Kita bisa mendengar, dan itu dilihat oleh Nabi Musa dan pengikutnya waktu itu. Nah, gitu. Atau dengan cara-cara yang lain, kisah yang lain, misalnya kita berdoa. Kita berdoa, ternyata terjadi apa yang kita mohon. Itu tentu menunjukkan adanya wujudi Al-Khaliqi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian itu langkah-langkah pertama. Kita pakai penyampaian al-adillatul aqliyah dan memberikan contoh-contoh hissiyah yang terdengar, yang terlihat, atau yang kita rasakan. Sehingga orang itu yang kita dakwai, dia mau ikrar, mau mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sang pencipta, tiada sekutu baginya. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama, marhalah yaitu nabda ma'ahu bi isbati wujudil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, summa nantaqilu bihi ila isbati uluhiyatihi wa wujubi ibadatihi. Kita lanjutkan, kita berpindah dengannya kepada tingkatan yang kedua. Setelah dia mengakui al-iqrar bi wujudillahi ta'ala, kita ajak dia untuk isbati uluhiyatihi, untuk penetapan Allah lah yang berhak dijadikan ilah dan wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara pendalilannya? Bagaimana cara memahamkan dia supaya dia itu menjadi mau menerima, oh iya, hidup ini wajib menyembah Al-Khaliq. Al-Khaliq lah ilah yang hak. Nah, gitu. Nah, cara menerangkannya yaitu li'anna iqrarahu bil rububiyyati yastalzimu iqrarahu bil uluhiyah. Yaitu bahwasanya ikrar, pengakuan yang dia telah akui tentang ketuhanan Allah, bahwa dia Ta'ala al-khaliqu la syarikalah, itu adalah melazimkan dia untuk ikrar dengan uluhiyah. Ini kita ajak untuk dalil kelaziman, ya, dalil kelaziman. Jadi kelaziman bahwasanya yang namanya menyembah, orang itu bersyukur menyembah zat yang menciptakannya.
Manusia tidak boleh hanya berhenti pada mengakui adanya Tuhan, tetapi tidak berdoa kepada Tuhan, kan gitu. Jadi kita mesti setelah mengakui adanya Tuhan, bahwa di sana ada pencipta bumi, pencipta langit, pencipta apa yang ada ini, maka itu melazimkan kita ikrar menuhankan sang pencipta dan beribadah kepadanya. Nah gitu. Beliau terangkan agak panjang di sini, ya, kita simak keterangan beliau. Walidzalika yurattibuhullahu alaihi fil Qur'ani katsiran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering yurattibu, sering memberikan urutan ikrar birrububiyah itu melazimkan ikrar bil uluhiyah. Ini sering sekali sering di dalam Al-Qur'an. Beberapa contohnya kita baca apa yang beliau sampaikan di sini. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah memerintahkan u'budu rabbakum. Nah, menerangkan setiap orang yang mengakui Rabb-nya, yang ikrar Rabb-nya adalah yang telah menciptakannya, yang menciptakan semua manusia ini, maka sembahlah Rabb itu. Nah, itu kan u'budu rabbakum. Oleh karenanya diterangkan oleh ahli tafsir, ini ayat yaitu Al-Baqarah 21 berbunyi u'budu rabbakum, bukan u'budullaha. Kenapa kok berubudullaha, kok beri u'budu rabbakum? Untuk menerangkan kelaziman mengakui Rabb, maka melazimkan menyembah Rabb itu. Nah gitu. Rabb yang alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Dan semestinya manusia betul-betul yang dia sembah hanya Rabb itu. Rabb yang menciptakan dirinya, dan tidak ada pencipta diri kita selain Allah. Tidak ada satupun manusia yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya harus ikhlas dan tanpa menserikatkannya, sebagaimana beliau terangkan berikutnya ini. Wa yunkiru subhanahu ala man asyraka bihi man la yakhluqu. Ka qaulihi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari atas orang-orang yang mereka mengadakan menserikatkan Allah dengan selainnya yang padahal itu tidak mencipta. Allah tidak ridho kalau dia diserikatkan dengan zat lain, padahal zat yang lainnya tidak mencipta, tidak punya ciptaan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengingkarannya ini sebagaimana dalam firman-Nya Allah, apakah mereka itu menserikatkan apa yang tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Bagaimana dibenarkan makhluk yang diciptakan tidak menciptakan sesuatu itu dijadikan serikat, tandingan, sekutu bersama Allah? Nah gitu. Ini diingkari olehnya Subhanahu wa ta'ala, bahwa mencipta itu, yang mampu mencipta hanyalah Allah. Tidak ada manusia yang bukan ciptaan Allah. Bumi ciptaan Allah. Matahari yang menyinari alam semesta sepanjang hari itu ciptaan Allah. Tidak ada yang berserikat di dalam penciptaan matahari misalnya. Oleh karenanya tidak dibenar sama sekali, diingkari oleh Allah bila ada zat yang lain diserikatkan bersama Allah di dalam peribadahan. Ya, itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 191. Juga ini diterangkan dalam lain ayat, ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, fatifillah rahimani wa rahimakumullah, wa qaulihi ta'ala wattakhadu min dunihi alihah la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Al-Furqan ayat 3. Mereka itu telah berbuat salah yang besar.
kesalahan yang tidak diampuni bila nggak bertaubat. Apa kesalahan? Kesalahan adalah menjadikan dari selain Allah sesembahan yang padahal tidak berhak disembah karena mereka tidak menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka pun diciptakan. Mereka tidak menguasai, tidak punya kemampuan untuk diri mereka sendiri suatu manfaat juga suatu madarat. Juga tidak menguasai untuk mematikan, menghidupkan atau menghidupkan lagi. Nggak punya bukti ciri khas untuk disembah, kan gitu. Nah, itu kesalahan yang besar yang tidak akan dia ampuni kecuali dia mau bertobat sebelum meninggalnya menjadi bertauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang kedua. Itu tahapan yang kedua, mengajak mereka untuk mengakui keuluhian Allah. Bahwasanya ikrar akan rububiyah melazimkan untuk ikrar akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mengajak mereka cara menyembah Allah. Nah, setelah mereka mengakui bahwa ikrarnya akan rububiyah Allah mengharuskan menyembah Allah, sekarang kita ajak untuk mempelajari cara menyembah Allah yang benar. Ya. Yang ketiga, sumanantakilu bihi ila isbati tariqi ila ibadatihi wa wujubi sulukiha. Kemudian bersamanya kita mengajak dia berpindah kepada penetapan jalan. Jalan yang lurus, jalan di dalam menyembah Allah, dan wajibnya kita semua menempuh jalan itu. Wajibnya menempuh jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan oleh Rasul di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya wahiyya tariqur rusul, jalannya para rasul. Jadi menyembah Allah itu wajib menggunakan jalannya para rasul alladzi arsalahumullahu taala ilal khalqi, yaitu wajib menempuh jalan para rasul yang Allah utus kepada para hamba. Wa ayyadahum bil ayat, yang mana Allah mengutus mereka ayyadahum dengan menguatkan mereka, mengokohkan mereka dengan memberikan berbagai mukjizat, berbagai ayat, liyu'allimul khalqa ma yanfa'uhum, supaya para rasul itu mengajarkan kepada para hamba seluruhnya apa yang berguna untuk mereka min umuril ghaib, dari perkara-perkara yang gaib. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallaha azza wa jal, dan juga menerangkan kepada mereka, menjelaskan kaifiyah, tata cara bagaimana cara menyembah Allah. Itu diterangkan oleh para rasul. Oleh karenanya manusia itu setelah ikrar akan uluhiyah Allah, hendaknya yang ketiga mau mengakui jalan yang benar itu dalam menyembah Allah adalah memakai jalannya para rasul yang Allah utus. Yang demikian itu li'anal ibadata haqqun lillahi ta'ala aujabahu ala ibadihi. Karena ibadah dengan semua macamnya adalah murni haknya Allah. Hak Allah yang Allah wajibkan kepada para hambanya alal wajhil ladzi yardahu anhum, secara tata cara yang Allah ridhoi, wala yumakkinuhum ma'rifatu dzalik wala yumkinu ma'rifatu dzalik ila antariqir rusul, dan tidak mungkin manusia ini bisa mengerti hal itu kecuali lewat wahyu yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, karena ini semua adalah termasuk perkara yang gaib. Ini hanya min umuril gaib, ini perkara yang gaib. Akal manusia terbatas, akal manusia tidak mampu mengerti perkara yang gaib. Perkara yang gaib mesti dengan wahyu. Nah, wahyu melalui jalannya para rasul. Ya. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Faida aqara bi annahu la budda fi ibadatillahi min tariqin yasiru alaihi wa la yumkinu ma'rifatu dzalika illa an tariqir rusul intaqalna bi ila tariqin akhas wa huwa tariqur rasuli al muayyani
alladzi yajibu ittiba'uhu wa huwa Rasulullah Muhammad ibni Abdullah al-Qurashi al-Hashimi al-mab'us ilan nasi kafah. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langkah yang keempat, ya, apabila dia itu telah mengakui bahwasanya di dalam menyembah Allah mau tidak mau, labuda mau nggak mau harus lewat jalan yang dia berjalan di atasnya dan tidak mungkin mengenal itu jalan kecuali lewat jalan Rasul. Nah, maka kita ajak dia sekarang, kalau gitu kita sekarang udah sampai Rasul yang terakhir. Maka kita harus mengikuti jalan yang khusus, jalannya Rasul yang terakhir, jalan yang tertentu, yang wajib kita ikuti, yaitu Rasulullah Muhammadu bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, yang diutus ke seluruh manusia seluruhnya. Karena zaman kita ini sudah akhir zaman, sudah sampai Rasul yang terakhir, sekalipun sudah banyak Rasul, namun kita sampai Rasul yang terakhir, maka hendaknya ibadah kita memakai cara yang Allah wahyukan kepada Rasul yang terakhir. Nah gitu. Hal ini kita kuatkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dengan penjelasan begini. Wa nubayyinu lahu al-ayati adallata ala dzalik. Dengan cara kita jelaskan kepadanya mukjizat, ayat-ayat menunjukkan akan hal itu. Wa annal imana bihi yatadammanul imana biman sabaqahu minar rusul. Bahwasanya mengimani Rasul yang terakhir ini mengandung iman kepada semua Rasul-Rasul yang telah mendahuluinya dan tidaklah sebaliknya. Nah itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah mereka mengakui ini semua, sekarang yang kelima, faida aqarra bidzalik intaqalna bihi ila at-tafsil. Bila mereka sudah mengakui, oh iya wajib mengikuti jalan Rasul yang terakhir, kita mengajaknya berbeda kepada perincian. At-tafsil fi ma ja'at bihi syariatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ke perincian. Nah, sekarang perincian untuk agar manusia tumbuh. Ya, memang itu pertama iman, ya kan? Iman. Yang kedua dibersihkan hati ini dari kotoran-kotoran. Yang ketiga ditumbuhkan dengan perincian, dengan pemupukan. Nah, pemupukannya dengan perincian syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam liyukirra bihi wa yaltazimal amala badi'ina bil ahami fal aham kas-sholati summa zakati wa hakada. Dia untuk ikrah, setelah ikrah akan tauhid, akan uluhiyah, setelah rububiyah. Nah, kita ajak dia untuk mengiltizami, konsekuen dengan mengamalkannya. Dengan memulai dari yang terpenting setelah syahadat, setelah iman itu apa? Salat, zakat, dan seterusnya. Ya, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan materi yang didakwahkan sesuai dakwah yang hikmah. Dari manusia yang paling kafir kita dakwai sampai jadi orang yang paling beriman. Demikian apa yang kita pelajari hari ini ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Waj'al sa'rana ala man dolamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.